Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi penting untuk Bapak Ibu honorer tanah air. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya menyapa Bapak Ibu kiranya dalam keadaan sehat walafiat. Informasinya Bapak Ibu sebagaimana program pemerintah bersama dengan DPR RI dalam hal memperhatikan nasib tenaga honorer non-ASN yang mana sesuai dengan data yang telah diinput melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN di BKN pada tahun 2022 yang lalu, ada sejumlah honorer yang akan diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, ini satu informasinya, ini langsung saya rekam layar terhadap informasi yang dimuat oleh PAN RB, di mana Presiden Republik Indonesia atau Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menpan RB untuk opsi-opsi yang dibahas bareng dengan Asosiasi Pemda dalam rangka penyelesaian persoalan honorer di tanah air. Nah, Bapak Ibu langsung pada informasinya dan jangan lupa untuk like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah berbincang-bincang dengan awak media. Jadi satu informasi di sini yaitu tentang instruksi daripada Presiden kepada Menpan RB. Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk membereskan permasalahan seputar tenaga non-aparatur sipil negara atau karyawan honorer. Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR dan DPD dan Asosiasi Pemerintah Daerah pada semua tingkatan, mulai dari gubernur hingga para bupati dan wali kota. Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo berharap ini ada jalan atau opsi terbaik yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian tenaga honorer ini. Di sini ada satu pengakuan bahwa beliau juga telah menginstruksikan kembali, ya. Jadi Presiden menyampaikan bahwa telah menelpon Menpan RB untuk menempuh satu jalan terbaik tentang honorer. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Ini ujar Anas kepada media pada hari Kamis 23 Februari, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi di sini PAN RB Anas mengatakan bahwa sebenarnya per 2018 sisa tenaga honorer hanyalah sebenarnya 444.687 orang yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya karena sejak 2018 semua instansi pemerintah dilarang lagi mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya sampai dengan November 2023. Namun, karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara masih dilakukan. Ingat satu hal Bapak Ibu, seharusnya pemerintah telah menyetop rekrutan tenaga honorer mulai dari 2018, tetapi karena berbagai dinamika kebutuhan, maka tetap saja ada perekrutan honorer. Pada sisi lain memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer ini atau tenaga non-ASN sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Anas. Beliau menjelaskan berdasarkan pendataan atau dan validasi data, jumlah tenaga non-aparatur sipil negara terbaru totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-aparatur sipil negara.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Jelasnya, SPTJM ini atau surat pertanggungjawaban mutlak ini itu bersumber dari pejabat pembina kepegawaian, termasuk kepala daerah. Saat ini Kementerian Pan-RB secara maraton telah bertemu dengan APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tetapi ya mendengarkan suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-aparatur sipil negara, ujarnya. Bahkan besok saya ke Kalimantan Timur untuk bertemu para gubernur dan di dalam APPSI guna membahas tenaga non-aparatur sipil negara, Imbuh Anas. Jadi tentunya ini berdasarkan instruksi atau mandat daripada Presiden dalam hal memikirkan atau membicarakan solusi terbaik untuk menuntaskan tenaga honorer di tanah air. Jadi selain itu, lanjut Anas, Kementerian Pan-RB berkonsultasi dan mendapat banyak masukan dari komisi terkait di DPR dan DPD. Kami juga telah dan terus berkonsultasi dengan teman-teman di DPR maupun DPD, karena beliau-beliau juga punya concern terhadap masalah ini, ujar Anas. Anas memaparkan terdapat sejumlah opsi yang saat ini masih diperdalam. Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Jadi semua pembahasan opsi-opsi maupun alternatif kebijakan yang ada akan kami laporkan kepada Bapak Presiden Pungkas Anas. Jadi ini satu informasinya Bapak Ibu tentang instruksi Presiden kepada Menteri Anas dalam hal penyelesaian masalah honorer. Nah, ada satu hal yang sangat penting kita perbincangkan di sini Bapak Ibu, sebagaimana hasil pendataan non-ASN pada tahun 2022 yang lalu, yang mana berapa banyak, bahkan sekian juta orang yang sudah terdata di database BKN. Tetapi persoalannya apakah semua yang 2,3 juta yang sudah terdata itu bisa diangkat menjadi ASN tahun 2023 ini? Seketika ada putusan pemerintah bahwa diangkat jadi ASN, nah ini harus kita simak baik-baik Bapak Ibu ya, karena selama ini mungkin ada harapan bahwa semua data honorer yang telah terdata di database BKN 2,3 juta, semuanya bisa diangkat menjadi ASN. Nah, di sini telah dijelaskan bahwa hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaiannya, termasuk para kepala daerah. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui di sini bahwa SPTJM ini adalah surat pertanggungjawaban mutlak. Tentunya dengan data honorer telah disertai dengan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak dari PPK, maka itulah honorer yang benar-benar sah dan resmi diterima dan disahkan sebagai tenaga honorer. Tanpa SPTJM tentunya data honorer ini masih pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini masih dipertimbangkan apakah ada SPTJM susulan dari PPK terkait dengan honorer yang kurang lebih 500.000 lagi. Jadi kalau yang terdata 2,3 juta, kemudian yang ada SPTJM-nya hanya 1,8 juta, berarti kurang lebih 500.000 orang lagi data tenaga honorer yang belum memiliki SPTJM. Nah, sesuai dengan banyak informasi bahwa honorer non-ASN yang telah terdata di database BKN, itulah yang diutamakan untuk diangkat menjadi ASN. Nah, di sini ada satu penjelasan Menpan RB bahwa sebenarnya per 2018, sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang yang disebut sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Nah, jumlah ini berbeda dengan atau bertambah dengan adanya pendataan non-ASN, yang mana data yang sampai di BKN adalah sampai 2,3 juta orang tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu, semoga
Hal ini akan menjadi satu realitas hidup honorer. Semua yang telah terdata di database BKN ini bisa diangkat menjadi ASN dalam waktu yang cepat, dan kita aminkan, kita doakan kiranya instruksi Presiden kepada Menteri Anas dalam rangka mencari solusi atau jalan tengah dalam hal permasalahan honorer ini bisa ditempuh solusi terbaik dalam waktu yang cepat. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.